sama kita 12 Malam Podcast dengan gue Ivan. Aku April. Pada kesempatan hari ini gue bakal bacain cerita lagi dari narasumber yang ada di Kota Malang. Dan hari ini gak ada narasumber karena jauh, jadi gak bisa datangin narasumber, jadi cuma bisa ngirim lewat email. Corona juga. Buat kalian yang juga mempunyai cerita bisa kirim-kirim ke Instagram atau enggak Gmail kita. Ya kak? Iya. Itu aja sih. Udah kita langsung aja kali ya. Awal cerita mulanya itu ada laki-laki yang namanya Andi. Dia tinggal di kota Malang, tepatnya di Malang kota. Dia itu punya perusahaan gitu, perusahaan kecil-kecilan. Dia kayak apa namanya ya, Apa ya namanya? kerja, pokoknya dia nyediain tempat kerja gitu dah, tempat kerja buat karyawan. Tapi karena karyawannya semakin banyak, akhirnya dia pindah. Dan di situ juga sewanya lumayan mahal dan gak muat banyak orang gitu. Akhirnya dia mutusin sama keluarganya buat pindah, buat naruh barang-barang yang banyak itu sama buat kebutuhan karyawannya gitu. Akhirnya dapet nih dia di daerah Malang yang sedikit pedesaan lah gitu. Perdesaan gitu, dari kota dia ke pedesaan gitu, yang lumayan perdesaan gitu. Yang lumayan sepi. Lumayan sepi juga. Terus biaya sewanya juga nggak mahal gitu. Jadi ceritanya itu dia, anaknya ini namanya Andi, punya teman namanya Anton. Nah si Anton ini ngajak temennya buat ngangkat barang-barang si Andi ini buat pindahan gitu. Nah si ngebantuin. Nah si Andi ini udah jalan duluan ke tempat yang rumah yang udah ditempatin itu. Singkat cerita, si Andi nggak bisa datang, dan siangnya itu dia udah nanya sama si Anton tempatnya di mana dan gimana, kata dia gitu. Bagus mas, katanya gitu, lumayan juga. Ya udah saya minta lokasinya, katanya gitu, karena dia ada kebutuhan yang harus didatengin buat usahanya itu. Akhirnya dia datanglah sore ceritanya ya kan. Udah datang, kesan pertama yang dia lihat itu rumahnya itu kusam, terus kayak bukan kumuh sih, kayak rumahnya itu catnya udah kayak bener-bener pudar gitu, katanya gitu. Sampai akhirnya dia ya udahlah, mau gimana lagi kan, udah mepet dan besok harus kerja juga karyawannya gitu. Udah kayak gitu si Anton ini bilang, jadi kita masukin barang mas, katanya gitu. Oh iya, bapak sama ibunya itu nggak ngikut, dia pergi gitu. Akhirnya masukin lah tuh dia berdua ya kan. Di dalamnya itu ada ruang tamu, kamar lagi, kamar 1, kamar 2 sama ruang tamu. Nah masuk di ruang tamu. Nah si Andi bilang, yuk kita coba cek kamarnya satu-satu, kata dia gitu. Ini enggak 2 tingkat tapi 1 doang gitu, tapi besar lah gitu. Nah di kamar yang 1 ini, oh bagus nih, katanya gitu, buat tempat persinggahan atau nggak buat tidur keluarga, katanya gitu. Yang kedua ini kamarnya gede bener-bener gede. Nah si Andi bilang ke Anton, Anton ini kayaknya bagus buat para pekerja nih, kalau kerjanya di sini, katanya gitu. Oh yaudah iya mas, boleh, katanya gitu. Udah tuh ya kan, balik lagi ke ruang tamu. Si Anton ngangkatin barang lagi. Nah di sini mulai ada hal keganjilan gitu kan. Si Andi yang lagi duduk lagi mainin handphone karena lelah abis ngangkatin barang itu, ngedengar ada orang batuk di kamar yang kedua ini. Kayak bapak-bapak tua gitu, batuk di kamar itu. Sontak si Andi ini manggil Anton. Anton. Akhirnya si Anton datang dari depan. Kenapa mas? Kamu batuk ya?
kamu dari mana gitu, Iya. kamu batuk? Enggak mas. Loh kok udah batuk ya katanya gitu. Ah lu doang kali mas kayak gitu, halusinasi. Iya kali karena Anton bersikap si Andi ini bersikap positif, masih positif gitu, ya udah kali saya emang capek juga mungkin, ya udah dibiarin. Singkat cerita lagi dia udah ngangkat barang, udah nempatin barang yang ada di kamar-kamar itu. Udah sore, udah lumayan gelap. Sore udah mulai gelap, si Andi bilang ke Anton, Anton udah ngecek lampu belum katanya gitu. Belum mas. Ya udah kita cek bareng-bareng katanya gitu. Karena udah hari udah makin gelap, maksudnya udah mulai gelap gitu, si Anton ngecekin lampu biar nanti nggak kegelapan, soalnya si Anton ini mau nginep besokannya, mau pergi juga gitu. Akhirnya dicek satu-satu, dicetek-cetekin gitu. Yang lampu tengah ini nyala, tapi lampu kamar 1 sama kamar 2 itu sama kamar mandi itu gelap, nggak nyala, mati. Akhirnya si Anton ini bilang, mas ini gimana katanya gitu, mau beli lampu atau gimana? Yaudah gini aja, kamu beli lampu sama makan katanya gitu. Sekarang mas? Iya sekarang katanya gitu. Ya udah karena udah mau gelap juga kan, mumpung masih bisa kelihatan gitu kan ya. Ya udah mas saya beli lampu dulu. Akhirnya Anton pergi, dia kan sendiri karena gelap kan, kamar mandi sama itunya gelap. Si Anton ini pergi sampai maghrib. Iya. Anton sendirian di ruang tamu. Andi. Iya si Andi. Karena si Andi bingung gimana ya sepi, biar dia ngebunuh sepinya itu dia nyetel lagu, dengerin sambil tiduran. Si Andi lagi-lagi dengar suara batuk lagi di kamar yang lumayan besar itu. Si lagi batuk itu, si Andi panik ya kan, ini siapa lagi? Si Andi lagi pergi. Akhirnya dicek sama dia di ruangan kamar yang kedua itu yang besar buat karyawannya itu, di tengah ubinnya itu ada bercak darah. Sedangkan tadi pertama dia itu ya bersih gitu, ya, normal rapi dan bersih. Dia kaget ya kan, dia apaan ya kayak gitu. Akhirnya karena berpikir tetap positif, mungkin ini darah nyamuk. Iya. Tapi kali darah nyamuk kayak gitu ya kan, berceceran. Dan akhirnya ya udah biarin, dibersihin lah sama dia dengan keadaan yang gelap, dibersihin sama dia akhirnya pakai senter handphone gitu, dibersihin, balik lagi ke ruang tamu. Karena maghrib dia mau sholat, ya kan? Dia pergi kamar mandi mau ngambil uduk. Udah sampai kamar mandi gitu, dia pakai senter HP, handphonenya ditaruh di atas gitu, lagi di tengah-tengah uduk mau selesai itu, dia denger kayak orang jalan, dek 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 dek, suara langkah kaki gitu dong, kayak sepatu tentara gitu. Iya. Dek dek dek, kaget dong. Andi udah pulang, pertama pikiran dia kayak gitu, Anton udah pulang. Tapi udah selesai uduk gitu, manggil kan, Ton. Ternyata Anton belum pulang. Dan dia astagfirullahaladzim kayak gitu, panik dia lari kencang banget dari belakang ke depan ke tempat apa namanya, ruang tamu. Akhirnya dia sholat sampai akhirnya si Anton ini pulang. Dia kelar sholat, dia kelar makan, si Anton sama Andi ini memasang lampu. Tapi kendalanya itu karena atapnya itu tinggi, dia bingung masangnya gimana ya kan mas, ini kita nggak bakal bisa masang kalau nggak ada tangga kata dia gitu. Sampai akhirnya dia bilang, ya udahlah besok aja, saya lupa kalau kita nggak ada tangga kata dia gitu. Dan besok kita bisa nyuruh tukang atau nggak satpam yang ada di sini kata dia gitu. Ya udah mas, makan dulu, makan udah kelar, duduk dia ngobrol. Si Anton ini si Andi ini nggak mau bilang ke Anton kalau dia dengar hal keganjalan seperti itu. Singkat cerita udah jam 11 malam,
udah jam 11 malam itu keganjilan mulai lagi. Si Andi ini belum bisa tidur, Anton udah tidur pulas. Si Andi mainin handphone, si Andi ini dengar lagi suara kayak gitu, merinding kan dia, ya Andi takut gitu, dia takut maksudnya, sampai bangunin si Anton, ton bangun ton bangun ton, katanya gitu. Aku dengar suara, Mas kata dia gitu, coba bangun dulu apa kata gitu, karena si Anton ini yang punya rumah mungkin dia jadi bangun gitu. Udah bangun dia panik pas ngedengar suara batuk juga, kayak bapak-bapak batuk sakit gitu ya. Astagfirullahaladzim, iya Mas apaan itu ya katanya gitu. Dia diem ya kan, ketakutan sampai akhirnya dia tidur karena saking takutnya sama capeknya gitu, ketiduran tidur. Nah di tengah tidurnya ini si Anton bangun, malah Anton yang bangun. Anton mau kamar mandi ceritanya, Anton kamar mandi, Anton ngeliat sosok wanita sama laki-laki berdiri berdua bareng gitu di dinding di dinding samping dinding kamar mandi. Anton nggak jadi ngencing, balik lagi lari ngebangunin Andi bangun Andi kata dia gitu. Kenapa sih kata dia gitu, di sana ada orang mah ya katanya gitu. Orang apa sih, orang kita berdua doang kan, orang kan udah malam katanya gitu. Itu apaan, sambil nangis si Anton ini nangis gara-gara ngeliat itu. Si Anton ini benar-benar penakut ternyata katanya. Akhirnya singkat cerita lagi udah rapi, ya udahlah dia berpikirnya kita nggak usah ngasih tahu ke yang lain, apalagi sama nyokap sama bokap katanya. Biarin aja ini cerita ini kita simpen sampai mereka ngalamin sendiri katanya. Udah singkat cerita lagi ya kan, udah kerja udah normal. Si karyawan ini, ada salah satu karyawan itu lagi kerja, lagi packing gitu, yang lainnya pulang, dia sendiri lembur ceritanya. Dia mencium bobo aroma amis gitu, kayak aroma darah gitu. Sedangkan di tempatnya dia itu kayak tempat snack-snackan gitu, nggak mungkin ada aroma amis ya, bobo amis gitu. Dia panik ya, mau apa ya. Akhirnya udah ya kan, dia udah packing, dia naruh plastik, dia pergi ke depan ya kan, istirahat. Ditanya sama Andi, kok kamu belum pulang? Belum Mas, aku menyelesaikan satu ini katanya gitu. Ya udah kata dia gitu. Dia balik lagi ke dalam, itu plastiknya itu sama barang-barangnya dia yang mau di packing itu tiba-tiba berantakan ada di mana-mana. Sedangkan di dalam itu nggak ada hewan, kipas angin ada di atas, tapi nggak mungkin lah sampai barang-barang hancur kemana-mana gitu. Wah ini kenapa ya katanya gitu, ini kok bisa berantakan kata dia gitu. Dan akhirnya dia berpikir kayaknya di sini nggak beres nih katanya gitu. Udah ya kan, itu kejadian karyawan yang dialamin karyawan pertama. Yang kedua, jadi dia kan ngadain selamatan gitu, selesai selamatan karyawannya itu dan sama keluarganya itu masih kumpul-kumpul gitu. Itu seluruh yang ada di ruangan itu ngedengar ada orang ngebatuk kayak yang pertama itu sama gitu, kayak batuk yang benar-benar berat, yang sakit gitu ya kan. Udah ya kan, akhirnya ada yang dengar nggak salah satu karyawan yang ngomong kayak gitu, kamu batuk kayaknya dari dalam deh katanya gitu. Akhirnya bener, si Andi sama Anton ini bilang kalau sebelum pertama kali pindah ke sini emang kita nggak dengar suara kayak gitu katanya gitu, dan banyak hal keganjilan kayak gitu kata dia gitu. Ya udah kita doain aja biar yang meninggal ini ya, atau nggak arwah yang ini nggak ngeganggu kita katanya gitu. Didoain akhirnya. Tapi di habis didoain itu bukannya kayak tenang gitu atau ya nyaman normal dengan biasanya itu, tapi malah makin parah ternyata. Karyawan pertama yang digangguan itu berantakan tuh, setannya usil gitu.
yang karyawan kedua ini lagi ke kamar mandi nih, lagi di kamar mandi ini dia ngedengar kayak ada kursi roda yang udah bener-bener rewet lah. Kalau kursi roda bunyinya krek gitu kan, krek krek. Dia pikir pertama bunyi pintu, bunyi pintu atau gitu, tapi kok sering bunyinya gitu. Maksudnya kayak bukan sering, kayak banyak gitu, kayak lewat gitu ya kan. Akhirnya karena dia tahu, karena dia pernah ke rumah sakit dan pernah ngedengerin suara itu, mungkin dia feelingnya itu kalau itu kursi roda. Tapi setelah dia nyanyi lagi, ternyata emang benar itu kursi roda didengar gitu. Ada kursi roda di rumah itu? Nggak ada kursi roda, tapi dia dengarnya kursi roda. Setelah diselidikin sama, karena itu situasinya semakin parah ya kan, malah semakin diteror. Akhirnya dia nanya ke salah satu tetangganya itu. Dia nanya ke tetangga salah satunya itu yang ada di sebelah rumahnya itu. Dia bilang kalau di rumah ini emang dulu itu ada bapak-bapak sakit yang ditinggal keluarganya pergi, ditinggal sama anaknya pergi. Kalau bapak-bapak ini sakit dan meninggal tepatnya di kamar yang dijadiin ruang buat karyawannya itu gitu. Makanya sebelum meninggal itu katanya dia tuh lagi duduk di kursi roda. Dia duduk sambil di tempat kursi roda itu sambil batuk dan ngeluarin darah, bercak darah. Makanya di ruang tengahnya itu, di tengah ubin itu ada darah. Ternyata bercak darah itu dari almarhum bapak-bapak itu yang belum sempat dibersihin sampai sekarang katanya gitu. Singkat cerita, ini kok jadi begini ya kan? Maksudnya nggak seru banget. Orang kerja malah digangguin gitu. Semakin sering malah jadi kayak tempat itu tuh benar-benar udah disinggahin sama makhluk halus. Enggak nenek, enggak kakek doang, enggak bapak-bapak doang, atau enggak cewek doang, tapi itu benar-benar jadi kayak tempat makhluk kayak gitu. Udah jadi rumah hantu ya? Jadi rumah hantu gitu, karena sering keganggu gitu ya kan, sering ke distract sama setan itu. Akhirnya dipikir kayak ya udahlah kita pindah lagi aja gitu. Akhirnya ya udah dia pindah. Setelah pindah, dia bilang ke satpam kalau pernah digangguin gitu. Akhirnya dia ngusahain buat pindah gitu tuh. Setelah pindah, ngepekin barang lagi, ada yang masuk lagi. Baru lagi Suami istri, pasangan suami istri masuk lagi dan sama kejadiannya, sering diganggu kayak begini. Jadi itu flashback lagi ke bapak-bapaknya itu yang meninggal itu. Dulu kan keluarganya itu dia tinggal sama kakaknya, dia tinggal sama kakak bapaknya ini yang lagi sakit, sama ayah tuh. Bukan, sama bapaknya itu, sama bapak sama kakaknya itu, kakaknya pergi. Kakaknya itu jadi punya usaha juga, bukan pengusaha yang harus ninggalin si bapaknya ini yang sakit gitu. Setelah sakit itu dan meninggal itu, si tetangganya itu yang di sebelahnya itu bilang kalau si bapaknya ini meninggal ketahuannya itu setelah 2 hari. Jadi udah lumayan bengkak gitu, dan dia ya udah, kita nyium bau kayak apa namanya, bau busuk gitu ya kan, bau busuk gitu. Dan dia ke dalam rumah itu, sorry ini nama bapak-bapaknya itu nggak mau disebutin, nah yang udah meninggal gitu. Dia ngetok pintu rumah itu, pintu itu bilang kalau maksudnya ada apa nih di dalam nih, kok nggak keluar gitu ya kan. Akhirnya diketok-ketok ya kan,
maksudnya mau nanya nih di dalam kenapa dan gitu kan, kenapa dia nggak keluar keluar gitu ya kan. Biasanya tuh dia keluar pakai kursi roda ke depan terasnya gitu. Akhirnya diketok-ketok, pak gitu, tapi nggak keluar keluar, sedangkan di situ aromanya udah kecium banget dari luar kayak gitu. Takut kenapa, iya ketakut kenapa-napa kayak gitu. Akhirnya si tetangganya ini, ibu-ibu ini ngelapor ke pos satpam sama RT, maksudnya biar nggak, ya biar nggak kesalahpahaman lah gitu ibaratnya gitu. Akhirnya setelah itu Pak RT nya ini datang ke tempat itu sama satpam, didobrak lah ceritanya, didobrak, ternyata benar bapak itu udah meninggal. Dan yang ngejadiin rumah itu sepi kayak gitu, tetangganya juga sering diganggu kayak dengar suara batuk kayak gitu. Mungkin itu riwayat hidupnya dia gitu sebelum meninggal. Dan akhirnya si satpam ini disuruh ngejagain ya, disuruh ngejagain, udah ngejagain, maksudnya buat masarin juga, tapi rumah itu benar-benar kosong. Dan ya udah nggak keisi gitu aja setelah si Andi ini gitu. Udah kayak gitu ya kan, si keluarganya ini udah tahu, datang benar-benar jauh gitu, dihubungin pulang, dia histeris karena si adiknya ini meninggal. Setelah meninggal dia udah dikuburin gitu dengan layak, si saudaranya ini pergi lagi sampai dia jual, sampai iya si kontrak dikontrakin gitu, bukan dijual sih, dikontrakin sampai akhirnya Andi yang masuk. Dan Andi dapat kejadian hal kayak gitu. Dan yang pasangan Pasutri yang baru ini ternyata kejadiannya benar-benar lebih parah lagi kak. Jadi dia masuk udah kelar packing kayak gitu, barang-barangnya gitu, barang-barang di rumahnya benar-benar diberantakin. Di ruang tamunya itu tempat dia naruh barang kayak kursi, meja dan lain-lain gitu, itu benar-benar hancur kak, kayak berantakan gitu, udah benar-benar kayak kena angin atau kayak benar-benar ditendang-tendangin gitu. Dia itu keluarga itu pasangan suami istri itu kerjanya bareng, maksudnya kerjanya bareng, pas pulang dia kaget rumahnya berantakan katanya gitu ya. Akhirnya dia nanya ke satpam, pak ini rumah saya dimasukin gini-gini, ini rumah saya kok tiba-tiba berantakan di ruang tengah katanya gitu. Wah pak saya kurang tahu katanya gitu, saya sih nggak ngeliat ada orang katanya gitu. Akhirnya ditanya, ada yang kehilangan gak barangnya pak katanya gitu. Nggak ada sih katanya gitu. Wah saya kurang tahu dah, itu hal keganjilan yang pertama. Hal yang kedua, dia ngedengar suara batuk lagi di dua tempat, di kamar mandi sama di kamar itu yang gede itu. Akhirnya sih dia bilang ke satpam gitu ya, sampai akhirnya pindah, dan sekarang rumah itu benar-benar kosong sampai sekarang. Si Andi tahu nih, si Andi yang orang Malang ini tahu kalau si satpam itu bilang, mas rumah yang ditempatin sama mas ini ternyata emang benar-benar ada si bapak-bapak itu mas katanya gitu. Penunggu kedua yang setelah mas pergi itu, yang pengontrak kedua itu digangguin gitu. Sampai akhirnya dia udah benar-benar putus, nggak mau tahu sampai sekarang gitu. Dan jadi gitu ceritanya kak. Dan kayaknya harus direak nih ya. Kalau menurut kamu tuh gimana ceritanya? Pertanyaan-pertanyaan dari di kita itu nih, kita relat lagi dari itu kan, si bapak-bapaknya ini kan meninggal ya kan? Kenapa dia nggak keluar pas lagi meninggal gitu? Maksudnya dia kan lagi sakit nih, kayak buat berusaha keluar gitu, atau nggak buat ngasih tahu ke tetangganya atau apanya kalau dia lagi sakit. Kenapa dia harus meninggal di dalam kamar ya? Terus yang kedua, si Andi kan dia sering digangguin ya kan? Harusnya dari pertama itu dia juga harusnya lebih sopan santun lah ibarat. Masuk ke dalam rumah baru kayak gitu harusnya kayak numpang-numpang, harusnya kayak gitu ya kan gitu. Dan yang satpamnya juga kenapa nggak bilang gitu ya dari awal.
kenapa ini sempat kayak gitu dan kayak gini gitu, alasannya apa. Jadi kan orang yang tinggal di situ juga tahu. Dan menurut gua lagi itu kayaknya rumah itu emang benar-benar harus dihancurin gitu, atau enggak doain yang si adiknya itu ngedoain tempat itu gitu. Tuh, tetangganya juga diem aja. Tetangganya kenapa diem aja? Ya kan? Aja lah ya. Iya. Tidak, itu aja sih cerita dari gua berdua sama adik gua ya kan. Ini buat teman-teman kalau punya cerita bisa kirim ke Gmail kita adivi. Nanti gua bawa di bawah link lah Kalau di kolom DM komentar atau di DM di 12 malam podcast. Buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, like dan komen biar gua berdua nih jadi semangat lagi buat videonya. Dan juga jangan lupa buat 3M. 3M. Jangan 17M. Jangan 17M. Sekian dari kita dan ciao.